feses atau dari kotoran gajah itu kita bisa melihat apakah itu sudah bisa kita juga ketika dia memang lagi cair gitu kayak teksturnya cair seperti itu, terus ternyata dia ada indikator penyakit ke beberapa mikroba gitu atau bisa disebabkan oleh salmonella ataupun yang lainnya juga. Dan ternyata untuk mengurangi rasa bau bisa menggunakan penambahan pakan berupa prebiotik, baik itu prebiotik yang diberikan untuk itu sendiri ataupun prebiotik yang ditambahkan ke fesesnya begitu gitu. Baik, untuk sesi selanjutnya saya buka satu penanya untuk Bapak Ibu peternak yang ingin bertanya terkait dengan formulasi pakan gitu. Monggo ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan, probiotik itu nama mikroorganisme itu apa intinya? Misalnya kan ada itu namanya bisa saya bisa menangkap Pak pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah emo dengan tetangga karena bau. Bau itu kan bisa berupa bisa berasal dari mana saja. Satu dunia memang dari kotoran. Yang kedua kan tentunya kebersihannya, kebersihan dari makanan itu sendiri. Yang ketiga dari penumpukan pakan dan pakan limbah itu cakup ya. Jadi kalau misalnya mengurangi bau dari selain dari kotoran itu harus dijaga kebersihan. Tapi kalau dari pakan sebetulnya kalau dari kotoran bau itu bisa kita minimalisir ya, itu tadi dikatakan salah satu dari hasil penelitian dari probiotik baik itu diberikan ke pakan maupun untuk fermentasi kotoran dari kita itu sendiri. Kalau diberikan kepada pakan, alhamdulillah ya kita sudah beberapa kali uji lagi dari uji lakukan di salah satu KTT namanya KTT Agrifa di daerah Sukoharjo. Itu dengan bakteri probiotik yang kita sebut Bacillus sama Lactobacillus itu kita bandingkan dan alhamdulillah sama-sama efektifnya untuk produktivitas kesehatan maupun untuk kotoran yang tadi. Nah itu lewat pakan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau lewat kotoran kami di lab sudah ada nanti silakan kita kontak, kita beri contoh produknya juga bisa, nanti bisa kami kirimkan mungkin lewat dari asli juga bisa, nanti bisa kirimkan coba dulu kotoran itu difermentasi dengan seperti itu atau ditaburi supaya mengurangi bau. Tapi lingkungan kebersihan itu juga kebersihan dari lingkungan juga harus kita perhatikan ya Bapak supaya baunya itu tidak cuma berasal dari kotoran. Nah terkait dengan EM4 Stadio itu memang merek beberapa merek dari produk, tetapi juga tidak beda nih. Kalau EM4 sama Stadio itu dominannya adalah bakteri yang menguraikan setelah dari Bapak Ibu, jadi lebih cocok terutama dominasi. Jadi yang kami cobakan memang untuk menghasilkan bedanya dari bakteri yang mempunyai efek yang lebih optimal untuk kesehatan imunitas maupun kami amonia Nah itu kebetulan kami
Iya, Mbak. Memang kalau ekstrim dan produknya itu memang kan kita membidik pasar yang spesifik, ya. Sama halnya kayak sama halnya seperti kita memproduksi sayuran organik. Jadi kan sekarang kan memang trennya kan untuk apalagi untuk vegetarian, vegan dan sebagainya kan kesehatan sayuran organik untuk bangsa-bangsa tertentu. Memang di Indonesia memang belum begitu banyak ya, asosiasi ataupun tapi ini khusus untuk ayam peternak sudah ada asosiasi untuk campingnya. Untuk itu memang harus kita perjuangkan. Ini memang kota yang kecil itu bisa dengan konsumen yang memang dapat dimiliki vegetarian dan sebagainya. Terus memang belum terorganisasi secara khusus. Potensinya ada sebenarnya. Baik, terima kasih atas antusias dari bapak-bapak yang tadi telah bertanya. Ternyata sebenarnya untuk produk telur itik itu dia akan berpeluang untuk bisa masuk ke dalam pasar premium, dan nantinya ini juga akan dibahas untuk materi selanjutnya juga terkait dengan sertifikasi. Apakah ada penjaminan sebenarnya sertifikasi untuk telur itik yang telah memenuhi kesejahteraan hewan? Sebenarnya untuk telur itik ini dengan sistem yang misalnya dengan sistem cash itu sebenarnya punya value Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bisa menjual